Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrahli sodari wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin kiram yang saya hormati segenap para alim ulama, para kiai, para sesepuh bini sepuh, dan juga yang saya hormati segenap saudara-saudaraku seiman. Pertama, mari kita panjatkan syukur Alhamdulillah Rabbil Alamin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan, kekuatan, keimanan, dan juga keikhlasan. Sehingga kita semua bisa berkumpul, bisa bermuajaah pada kesempatan malam hari ini. Biqaulina Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kedua kalinya, sholawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi. Beliau adalah Nabi penuntut umat, Nabi penyelamat umat, Nabi pemberi contoh suri tauladan yang baik kepada umatnya. Semoga kita semua sebagai umat Islam yang baik, kita semua tercatat mampu menjalankan semua perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Dan semoga kita semua nanti di yaumul akhir bisa memasuki surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku seiman yang saya hormati, malam hari ini sengaja mari kita membahas tentang bab sholat jamak dan qashar. Nah, sahabatku semua, Islam itu luar biasa. Islam adalah rahmatan lil alamin, yaitu salah satu agama penyempurna dari semua agama. Agama terakhir, tidak ada agama lain yang sempurna Islam. Karena apa? Jadi Islam itu adalah agama penolong. Salah satunya rukun Islam. Itu ketentuan dari umat Islam adalah harus menjalankan rukun Islam. Yang pertama, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Dan yang keempat, puasa. Yang kelima, haji. Nah, jadi kelima ini adalah apa yang harus dijalankan sebagai orang Islam. Seperti tangan kita ini lima. Kalau tangan kita ini hilang satu, kira-kira kita kuat nggak memegang benda? Jadi harus lima ya, lima. Kalau hilang satu, empat, mungkin masih bisa, tapi kurang kuat, kurang kokoh. Nah, hilang dua, masih bisa, tapi kurang kokoh. Nah, makanya harus lima ini harus benar-benar terlaksana sebagai orang Islam. Nah, sekarang sebagai contoh untuk syahadat, pasti kita semua sebagai orang Islam setiap hari melaksanakan membaca syahadat. Di mana? Ya, setiap kita melaksanakan sholat pasti kita mengucapkan syahadat pada tahiyat terakhir yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pasti. Jadi kalau kita sebagai orang Islam melaksanakan sholat pasti kita selalu bersyahadat setiap hari. Nah, kalau tidak melaksanakan, yang jelas kita tidak akan membaca syahadat setiap harinya. Baik, nah bab hari ini yaitu tentang sholat. Sholat yang diwajibkan agama Islam itu ada lima, yaitu yang pertama sholat maghrib, kedua sholat isya, ketiga sholat subuh, lalu zuhur dan asar. Nah, itu semua sudah ditempatkan di tempat-tempat yang sangat strategis. Maksudnya apa? Strategis, anak-anakku semua.
Jadi strategis itu sudah tepat. Contoh salah satunya maghrib. Jadi sholat maghrib itu tepat di jam sekitar jam setengah enam. Nah, setengah enam itu adalah waktu semua makhluk Allah itu untuk berkumpul atau memulai istirahat. Itu adanya sholat maghrib di situ. Jadi seperti hewan-hewan pasti memasuki jam-jam setengah enam atau matahari mulai tenggelam itu semua hewan pasti akan terkumpul. Nah, itu tepat. Sholat Isya waktunya panjang. Kita bisa memulainya di awal, tengah, atau akhir. Jadi tidak ada alasan orang tidak bersolat. Yang ketiga, sholat subuh. Nah, sholat subuh adalah waktu yang sangat luar biasa dan hampir semua pekerjaan apapun kalau di jadwal subuh pasti akan istirahat. Terkecuali mungkin kalau itu borongan atau apa. Jadi kalau jam-jam normal, sholat subuh itu waktunya istirahat. Nah, itu waktunya kita menyalakan sholat subuh. Sholat duhur, jam 12 sampai jam 2. Nah, itu juga waktu isoma atau istirahat setelah kerja. Nah, itu juga sholat duhur. Sholat asar, nah, sholat asar hampir sama dengan maghrib. Jadi sholat asar itu persiapan kita akan istirahat menuju malam. Jadi pasti pekerjaan yang normal mulai asar itu sudah mulai istirahat atau jam makan sore. Nah, itu nah dari lima rukun Islam itu lima kewajiban sholat itu sudah tepat waktunya. Nah, bagaimana kalau pertanyaannya bagaimana kalau kita masih dalam keadaan safar atau kita masih dalam keadaan perjalanan jauh, bagaimana? Nah, itu pertanyaannya di situ. Nah, Islam sangatlah luas, makanya Islam adalah agama yang sempurna, tidak keras, tidak tidak harus terlalu sesuai apa tuntutan yang pertama. Jadi ada opsi kedua, kita disarankan untuk menjamak atau menkhosor sholat. Nah, jadi Islam itu luas, rahmatan lil alamin. Baik. Bab kita saat ini adalah sholat jamak dan khosor. Apa itu jamak? Apa itu khosor? Nah, kita mulai bab pertama. Baik, sholat jamak. Apa sih sholat jamak? Nah, apa itu sholat jamak dari kita? Sholat jamak, pengertian dan hukum sholat jamak. Sholat jamak adalah menggabungkan dua waktu sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu karena adanya sebab dan syarat tertentu. Nah, dapat disimpulkan bahwa sholat subuh tidak boleh dijamak. Saat lima waktu dalam sehari semalam yang boleh dijamak sebagai berikut. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Nah, sekarang pengertian dari sholat jamak itu sendiri. Jamak adalah menggabungkan. Kalau kita dalam perjalanan jauh, melebihi 84 kilometer ya, perkiraan itu 84 kilometer, kita harus menjamak sholat. Kita disarankan untuk menjamak atau menggabungkan sholat. Jadi antara sholat duhur dan sholat asar itu jadikan satu. Nah, itulah Islam sangatlah luas. Nah, ada satu sholat yang tidak bisa dijamak, yaitu sholat subuh. Karena sholat subuh itu seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu satu-satunya ibadah sholat subuh itu adalah tepat di mana semua insan atau semua makhluk itu istirahat. Nah, untuk jadi saat itu pasti akan semuanya istirahat. Jadi salah satu sholat subuh
Itu yang tidak bisa dijamak. Nah, menggabungkan. Bagaimana untuk menggabungkannya? Nah, itu ada niatnya. Jadi ada jamak takdim dan jamak takhir. Kita lanjut. Sekarang syarat sah salat jamak. Nah, kita bisa menjamak sholat itu ada syaratnya juga. Tidak seenaknya sendiri ya. Yang pertama, dalam perjalanan yang dilakukan dengan tujuan baik atau fisabilillah. Jadi dalam memperjuangkan agama Allah. Nah, yang tidak boleh yang terlarang yaitu dalam kita ingin bermaksiat. Itu tidak boleh. Ya. Seperti contohnya apa? Haji, silaturahim, atau berdagang. Nah, itu salah satu dalam sholat apa perjalanan yang berjalan di jalan Allah. Yang kedua, dalam berjalan jauh. Nah, tadi ya, 81 kilometer itu sudah bisa dijamak. Yang ketiga, salat yang dijamak adalah salat bukan salat kodok, salat tunai. Maksudnya salat tunai itu eh, salat yang saat itu mau dilewati, bukan mengkodok salat kemarin, bukan. Jadi salat bisa dijamak itu. Yang keempat, berniat jamak ketika takbiratul ihram. Nah, jadi ada tata cara berniat pada saat mau menjamak sholat, pada saat mau takbiratul ihram. Jadi kita eh, melaksanakan jamak itu di jamak takdim atau di jamak takhir. Yang kelima, dalam keadaan ketakutan atau sangat khawatir atau bencana ya, bencana besar, akan ada badai, akan ada hujan yang sangat lebat atau gempa bumi. Nah, itu boleh dijamak. Atau sakit keras karena kita tidak bisa sering-sering harus berwudu. Jadi kita mengambil keputusan untuk menjamak. Atau dalam keadaan perang, perang. Semoga kita semua aman, tidak terjadi perang. Jadi ini perang itu berarti salah satunya adalah eh, yang harus dipelajari dari bapak-bapak TNI atau bapak Polri yang menjaga keamanan keutuhan NKRI. Ya. Baik, sekarang macam-macam salat jamak. Tadi sudah saya bahas sedikit, yaitu salat jamak takdim. Salat jamak takdim adalah mengumpulkan dua salat yang dikerjakan pada waktu salat yang pertama, seperti mengerjakan salat asar pada waktu salat duhur dan mengerjakan salat isya pada waktu salat maghrib. Ini ya, perlu diketahui kita wajib mendahulukan salat yang pertama. Nah, jadi maksudnya harus berurutan. Jadi jangan sampai dibalik melaksanakan sholat isya dulu, lalu kita melaksanakan sholat maghrib salah. Jadi tetap urut, walaupun itu dilaksanakan di jamak takhir atau di waktu terakhir waktunya isya, sama harus tetap diurutkan sholat maghrib dulu, lalu sholat isya. Sebaliknya di saat duhur dan asar itu sama. Sedangkan salat jamak takhir. Salat jamak takhir adalah mengumpulkan dua salat yang dikerjakan pada waktu salat yang kedua atau yang terakhir. Seperti mengerjakan salat duhur pada waktu salat asar dan mengerjakan salat maghrib pada waktu salat isya. Nah, sekarang pertanyaan kenapa kok harus eh, boleh ditaruh di akhir? Nah, jadi kita kalau dalam keadaan safar, sahabat-sahabat semua, kita mungkin bisa mengira-ngira dulu ya. Jadi umpama saya mau perjalanan dari Trenggalek menuju ke Surabaya. Kita naik bis, kita kira-kira nanti kemungkinan kita bisa melaksanakan sholat turun dari bis itu sore hari di waktunya asar. Nah, itu baru kita berniat menjamak takhir. Nah, itu ya. Jadi tidak bisa melaksanakan di awal karena masih dalam kondisi naik kendaraan. Nah, jadi kita harus bisa mengira-kira kira-kira 4 jam perjalanan dari Trenggalek sampai Surabaya. Kita turun di eh, waktu asar. Kita
harus melaksanakan jamak takhir. Jadi tidak bisa melaksanakan jamak takdim. Lanjut. Nah, sahabat-sahabat semua, Islam sangatlah luas. Islam sangatlah rahmatan lil alamin. Nah, dalam kita keadaan sulit tadi, dalam keadaan safar, dalam keadaan bencana atau berperang atau sakit, kita bisa melaksanakan jamak. Nah, apabila kita masih berat melaksanakan jamak, karena jamak itu mengumpulkan jadi 4 rakaat ditambah 4 rakaat. Jadi dalam satu waktu bisa melaksanakan 8 rakaat. Nah, bagaimana kalau kita masih sulit atau mungkin waktunya mendesak? Kita hanya diberi waktu istirahat sekitar 5 menit atau mungkin tidak ada 5 menit. Nah, Islam sangatlah luas, yaitu kita bisa mengkhosor sholat. Nah, ini salat khosor. Apa sih salat khosor? Nah, jadi kita bisa memilih apa yang kita pilih ya. Salat khosor, pengertian salat khosor dan hukumnya. Maksud dari salat khosor adalah dengan meringkas jumlah rakaat karena ada sebab tertentu. Nah, ini ya, karena ada sebab tertentu ya, jadi tidak karena suka-suka. 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Nah, contohnya ini ya, yang tidak bisa diringkas salat subuh dan maghrib tetap salat subuh 2, salat maghrib 3. Hukum sholat khosor adalah mubah atau boleh dan sah jika persyaratannya terpenuhi. Karena mengkhosor salat merupakan rukhsah atau keringanan atau kemudahan. Nah ini ya. Jadi eh, karena sebab dan akibatnya. Ada sebab dan ada akibatnya. Jadi kita mengkhosor salat itu mungkin dalam keadaan kita safar, waktunya mepet. Ada waktu bis itu berhenti istirahat sekitar 5 menit sampai 10 menit. Kalau kita melaksanakan jamak mungkin agak kelamaan ya. Jadi kita boleh mengkhosor sholat atau dalam keadaan sakit. Karena sakit itu tidak boleh banyak gerak. Kita menahan sakit itu harus dengan cepat. Nah, itu kita bisa melaksanakan khosor sholat. Atau berperang dan saat berperang. Kalau kita berperang yang jelas kita harus selalu waspada. Kalau terlalu lama pasti kita akan eh, lalai ya dengan tugas kita. Jadi boleh mengkhosor sholat. Sholat duhur dikhosor menjadi 2 rakaat. Sholat asar 2 rakaat, maghrib tetap, isya 2 rakaat. Nah, subuh tetapnya. Lebih simpel lagi itu. Ya, jadi mengkhosor atau bisa dikatakan meringkas sholat. Nah, sekarang syarat sah salat khosor. Satu, dalam perjalanan yang dilakukan dengan tujuan baik, ya, sama ya. Dalam fisabilillah. Jarak tempuhnya sama 81 kilometer. Yang ketiga, sholat yang dijamak adalah salat tunai atau saat itu. Seperti sama ya. Jadi tidak sholat yang dikodok lalu dikhosor itu tidak betul. Berniat jamak ketika takbiratul ihram. Nah, itu. Dalam keadaan ketakutan atau sangat khawatir. Sama ya. Salat yang boleh dikhosor hanya salat yang 4 rakaatnya. Itu semua sudah dijelaskan tadi di awal. Nah, inilah luasnya Islam. Kita boleh memilih menjamak sholat. Kita boleh mengkhosor sholat. Nah, sekarang yang ketiga, kalau kita masih kesulitan menjamak sholat, kesulitan mengkhosor sholat karena rukhsah atau eh, butuh keringanan, kita boleh menggabungkan keduanya, yaitu salat, jamak, dan khosor. Nah, jamak tadi artinya mengumpulkan, khosor itu berarti meringkas. Berarti sudah dijamak, sudah dikumpulkan, lalu diringkas. Luar biasa. Jadi Islam itu luas, tidak ada alasan. Kita dalam keadaan safar, kita dalam keadaan sakit atau apapun, kita tidak menjalankan sholat. Oke ya. Nah, kita lihat. Salat jamak khosar adalah salat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 waktu. Salat dan diringkas. Seharusnya 4 rakaat, hanya 2 rakaat.
Misalnya, salat duhur dan asar yang dilakukan dengan jamak qasar, salat tersebut dilakukan dengan cara salat duhur didahulukan, kemudian salat asar. Jadi duhur 2 rakaat, salam, berdiri lagi, asar 2 rakaat, salam. Nah, ini tetapi masing-masing dilakukan 2 rakaat dan tetap 2 kali salam. Nah, ya, jadi tidak maksudnya menggabungkan itu jangan sampai salah menjadi 8 rakaat 1 salam salah ya, tetap 2 salam. Kalau di jamak qasar tetap 2 salam, jadi 2 rakaat salam berdiri lagi lalu 2 rakaat salam. Nah, luar biasa eh, pemahaman dasar tentang sholat jamak, sholat qasar dan sholat jamak qasar. Semoga bermanfaat. Tidak ada yang beralasan tidak melaksanakan sholat karena sholat itu adalah satu-satunya wahyu Allah yang langsung diberikan kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad langsung bertemu Allah. Itu satu-satunya. Makanya kita harus menjaganya. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semua dan kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad yang bisa menjalankan semua perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.